Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum Ibu memulai video pembelajaran pada pagi hari ini, ada kalanya kalian memberikan like, subscribe, dan jangan lupa berikan komentar kalian pada kolom komentar di bawah ini. Nah, materi kita pada pagi hari ini mengenai ancaman terhadap NKRI. Sebelum kita memulai video pembelajaran pada pagi hari ini, ada kalanya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi ini. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dalam upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipolek Sosbud-Hankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Ipolek Sosbud-Hankam? Ipolek Sosbud-Hankam adalah I. Ideologi, politik, E. Ekonomi, sosial, budaya, Hankam adalah pertahanan dan keamanan. Ipolek Sosbud-Hankam adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ketiga, menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipolek Sosbud-Hankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, menyajikan analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipolek Sosbud-Hankam. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ancaman terhadap integrasi nasional. Pengertian ancaman secara sempit adalah suatu hal yang dapat mengancam ataupun dapat merugikan ataupun membahayakan seseorang. Itulah pengertian ancaman secara sempit. Sedangkan pengertian ancaman nasional adalah kegiatan dari dalam maupun luar yang membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara. Berdasarkan jenis, ancaman dibagi 3. Pertama, ancaman militer, yaitu ancaman dalam bentuk kekuatan bersenjata. Kedua, ancaman non-militer, yaitu ancaman dalam bentuk ideologi, kepentingan, ide-ide, ataupun politik, dan lain-lain. Yang ketiga, ancaman hibrida, yaitu gabungan militer dan non-militer. Berdasarkan sumbernya, ancaman dibagi 2. Pertama, ancaman dari dalam. Biasanya bentuk ancaman ini berasal dari dalam negeri. Contoh, ancaman berupa pemberontakan bersenjata dari sebagian kelompok. Yang kedua, ancaman dari luar negeri. Nah, contohnya yang pernah terjadi di Indonesia yaitu agresi militer Belanda pertama dan kedua setelah Indonesia baru-baru merdeka. Berdasarkan bentuknya, ancaman dibagi 2. Pertama, ancaman nyata, yaitu bisa dihadapi sekarang. Contoh, pemberontakan tadi.
Dia nyata adanya, nampak dan bisa dihadapi sekarang. Contoh yang lain, masuknya kapal asing kapal dari negara lain ke daerah teritorial kelautan Indonesia itu sudah melanggar daerah teritorial dan mengambil ikan di Indonesia. Itulah salah satu bentuk ancaman nyata. Dan contoh yang lain yaitu bencana alam. Nah, bencana alam merupakan salah satu contoh ancaman nyata dan salah satu juga contoh ancaman dari dalam. Yang kedua, ancaman belum nyata, tidak bisa dihadapi sekarang. Contoh adalah kemungkinan ancaman yang akan muncul. Contoh yang lain, ada seseorang cyber hacking namanya ya. Dia merusak nama baik kita melalui media massa. Itu termasuk ancaman yang tidak nyata, tidak terlihat. Lalu penipuan dari media massa. Nah, itu juga ancaman belum nyata ya. Dia tidak terlihat. Dan juga dia tidak bisa dihadapi sekarang. Posisi strategis Indonesia. Indonesia memiliki 5 posisi strategis. Salah satunya adalah pertama, dilewati oleh garis khatulistiwa atau ekuator. Garis khatulistiwa adalah garis hayal yang membagi antara belahan dunia utara dan belahan dunia selatan. Kedua, Indonesia dilewati oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Benua adalah bagian daratan yang luas. Ya, bagian daratan yang luas ataupun daratan yang luas dinamakan benua. Yang ketiga, dilewati oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra adalah lautan luas yang diapit oleh benua ataupun berada di antara benua. Itulah pengertian dari samudra. Yang keempat, merupakan 3 lempengan utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Yang kelima, merupakan daerah maritim terbesar di dunia, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang lebih besar daerah lautannya daripada daerah daratannya. Makanya Indonesia dikatakan daerah maritim ya, makanya dia adalah maritim terbesar di dunia. Nah, itulah posisi strategis Indonesia. Untuk penjelasan selanjutnya akan Ibu jelaskan dalam gambar-gambar. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar penjelasan mengenai posisi strategis Indonesia. Nah, seperti Ibu jelaskan sebelumnya, ini akan Ibu jelaskan gambar posisi strategis Indonesia. Kita lihat ini adalah peta di Indonesia. Nah, ini yang di dalam lingkaran persegi panjang itu adalah Indonesia. Nah, ini adalah benua ya, Dak ya. Yang lebih luas daerah daratannya atau daratan luas ini dinamakan benua. Ini daratan luas adalah benua. Sedangkan ini samudra. Samudra adalah lautan luas yang diapit oleh daratan atau berada di antara daratan. Itulah yang dinamakan samudra. Indonesia sendiri dikatakan strategis karena Indonesia dilewati oleh 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Seperti gambar ini. Dan Indonesia juga dilewati oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Baiklah, kita akan lanjut ke gambar berikutnya. Mengapa Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia? Karena negara Indonesia dilewati oleh kapal-kapal dunia, kan pasti akan melewati Indonesia. Karena di Indonesia ini lebih luas daerah lautannya daripada daerah kepulauannya, makanya Indonesia dikatakan adalah negara maritim atau negara kepulauan, ya, negara kepulauan karena lebih luas daerah lautan daripada daratan. Nah, kita untuk penjelasannya kembali lagi ke gambar pertama. Nih, contoh benua Amerika mau ke benua Afrika, pasti akan melewati Indonesia kapal tersebut. Nah, seperti di gambar kedua. Nih, ini kapalnya. Kapal-kapal tersebut pasti akan melewati Indonesia. Makanya Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia. Ini dia pas di tengah-tengah Indonesia. Ini alasan Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia. Contoh benua Australia mau ke benua Asia, pasti melewati Indonesia. Karena daerah Indonesia seperti Ibu jelaskan sebelumnya, daerahnya lebih luas lautannya daripada daratannya. Makanya Indonesia dikatakan daerah maritim, ya. Daerah kepulauan. Kita lanjut ke gambar ketiga. Nah, Indonesia dilewati oleh garis ekuator. Ini garis ekuator. Garis ekuator atau garis khatulistiwa adalah garis hayal yang membagi antara belahan dunia utara dan belahan dunia selatan. Ini dia. Ini garis hayal atau garis ekuator. Inilah alasan mengapa dikatakan Indonesia itu adalah tempat strategis, ya. Ini dijelaskan dari gambar-gambar ini. Ya, semoga kalian bisa paham dengan melihat gambar-gambar penjelasan yang Ibu berikan ini. Bentuk ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Yang pertama, agresi, yaitu serangan militer. Yang kedua, konflik komunal, yaitu terjadinya disintegrasi norma atau tidak menyatunya norma-norma dalam masyarakat. Nah, itu bisa menimbulkan atau berdampak pada kepercayaan identitas kelompok yang menganggap bahwa kelompoknya itu yang paling benar, yang paling bagus. Dan kepercayaan diri terhadap kelompok itu berlebihan. Nah, karena hal tersebutlah makanya akan menimbulkan pemberontakan bersenjata antara kelompok. Contohnya Gerakan Aceh Merdeka. Itu salah satu contoh konflik komunal, ya, konflik yang terjadi karena kelompok tersebut memiliki menganggap identitas kelompok itu lebih bagus, lebih baik. Nah, yang ketiga adalah pelanggaran wilayah oleh negara lain. Contoh, seperti Ibu jelaskan sebelumnya, kapal asing datang ke Indonesia. Nah, kapal asing itu mengambil ikan yang ada di Indonesia, itu termasuk pelanggaran wilayah oleh negara lain. Lalu yang keempat, spionase atau mata-mata. Nah, ini spionase ini contohnya negara luar. Nah, negara luar menyuruh orang masuk ke Indonesia, memata-matai di Indonesia, lalu dia mengambil dokumen-dokumen penting atau informasi penting, lalu dibawanya ke negara dia, dan dokumen atau informasi penting itu bisa dia salah gunakan atau suatu saat akan dia gunakan untuk menekan ataupun menghancurkan negara yang dia mata-matai. Yang kelima, pemberontakan bersenjata. Ini biasanya berada dari dalam negeri. Ini berhubungan juga dengan konflik komunal. Contohnya, suatu kelompok ingin melepaskan diri, jadi dia melakukan pemberontakan bersenjata, ya. Nah, ini pernah terjadi pada Timur Timur, ya.
Timur Leste yang melepaskan diri di Indonesia. Pada saat itu Timur Leste memberontak dan dia meminta bantuan dari negara lain agar bisa lepas dari Indonesia. Yang keenam, ancaman di laut atau udara yurisdiksi nasional Indonesia. Contoh ancamannya apa di laut? Pemberontakan. Namanya pesawat itu. Lalu datang di situ pembajakan ya, Ibu salah sebut pembajakan bukan pemberontakan. Duit pesawat itu dibajak ya, diambil alih. Nah, itu salah satu bentuk ancaman di udara. Lalu di laut contoh pembajakan kapal, itu termasuk ancaman daerah yurisdiksi di laut. Lalu apalagi bisa kita samakan contohnya seperti pelanggaran wilayah oleh negara lain, seperti yang Ibu bilangkan sebelumnya, yaitu masuknya kapal asing mencuri ikan di Indonesia, itu termasuk ancaman yurisdiksi di bidang laut. Lalu yang ketujuh apa? Sabotase, perusakan objek vital nasional. Contoh ada namanya kereta api. Lalu rel kereta api itu disusunlah bata di situ, akhirnya berhenti, dirusak objek vital itu. Itu tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya ini berhubungan dengan kepentingan kelompok. Contohnya, kelompok tersebut dengan mensabotase hal tersebut, maka ada tujuan yang ingin mereka capai. Dengan merusak objek vital itu tujuannya lebih mudah tercapai. Itulah mengapa sebagian orang melakukan sabotase atau perusakan objek vital. Lalu yang kedelapan, aksi teror bersenjata. Ini biasanya bisa berasal dari luar negeri dan bisa berasal dari dalam negeri. Contoh dari luar negeri yaitu adanya yang namanya serangan agresi militer. Ya, agresi militer dari luar negeri, serangan militer dari luar negeri. Nah, lalu teror bersenjata contoh yang lain apa? Seperti pemberontakan bersenjata dari dalam negeri. Itulah contoh aksi teror bersenjata. Bentuk ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu ada 8. Ya. Pertama, agresi. Kedua, konflik komunal. Ketiga, pelanggaran wilayah oleh negara lain. Keempat, spionase. Kelima, pemberontakan bersenjata. 6, ancaman di laut atau udara yurisdiksi nasional Indonesia. Ketujuh, sabotase. Kedelapan, aksi teror bersenjata. Ancaman disintegrasi. Pertama, dalam bentuk ideologi atau dasar negara. Contohnya, waktu Indonesia baru merdeka, PKI pernah ingin merubah ideologi bangsa kita yang berasaskan pada Pancasila dan ingin mengubahnya dalam bentuk ideologi komunis. Yang kedua, demografi, yaitu jumlah persebaran wilayah dan komposisi penduduk. Contohnya, jika suatu wilayah tidak merata jumlah penduduknya di tiap-tiap wilayah tersebut, itu ada kemungkinan bisa kurangnya jumlah lowongan pekerjaan yang bisa berakibat banyaknya jumlah pengangguran dan meningkatnya jumlah kemiskinan. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap perekonomian negara. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Nah, contohnya seperti yang Ibu jelaskan sebelum-sebelumnya. Cyber hacking. Nah, penyalahgunaan teknologi. Cyber hacking tersebut bisa dia mengambil data kita, lalu
lalu data kita disalahgunakan. Lalu contoh lainnya apa? Misalnya kita memakai SMS banking, tiba-tiba uang kita hilang ditarik mereka. Lalu contohnya apa lagi? Perusakan nama baik melalui teknologi. Yang keempat, faktor alam. Nah, faktor alam itu bisa dua cara ya, secara disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, faktor alam contohnya yang pernah terjadi di Indonesia sekarang ini, banjir bandang, gempa bumi. Nah, itulah salah satu contohnya. Itu faktor alam yang tidak disengaja. Yang kelima, masalah sosial dan budaya. Contohnya, masuknya budaya asing ke Indonesia. Nah, budaya asing itu berpengaruh kuat di Indonesia, sehingga kebudayaan yang asli lama-lama terkikis, bahkan pun bisa hilang. Dan budaya asing itu terkadang ada yang tidak sesuai dengan ideologi negara kita. Dan ada juga sebagian tidak sesuai dengan norma-norma yang sudah beredar di negara kita. Sehingga itu merupakan salah satu faktor yang bisa menjadi ancaman ya, yang bisa menjadi ancaman disintegrasi ya. Yang bisa menjadi ancaman disintegrasi. Salah satunya ancaman disintegrasi apa? Disintegrasi norma ya. Norma-norma itu tidak menyatu lagi. Lalu yang keenam, ancaman disintegrasi di bidang politik. Nah, politik itu apa? Politik adalah taktik atau cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah, contohnya apa? Ancaman di bidang politik. Contohnya ancaman di bidang politik yaitu, contoh, ada sebagian kelompok kepentingan ingin kepentingannya itu bisa tercapai, dia mempengaruhi kelompok yang lainnya. Nah, otomatis jika pengaruhnya itu negatif dan pengaruhnya itu membuat kelompok yang lain memberontak. Contoh, kejadian waktu Indonesia baru merdeka, yaitu kejadian Andi Aziz. Andi Aziz adalah kelompok kepentingan di situ. Itulah salah satu contoh ancaman disintegrasi bangsa di bidang politik. Nah, Ibu sudah menjelaskan kepada kalian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bentuk ancaman disintegrasi. Nah, apakah pengertian dari disintegrasi? Disintegrasi adalah ketidakintegrasian ya, namanya penyatuan. Integrasi adalah artinya menyatu, dia menyatu. Nah, kalau disintegrasi dia ancaman dalam bentuk apa? Disintegrasi dia ingin memisahkan ya, memisahkan. Itulah disintegrasi. Nah, disintegrasi bangsa ancamannya pernah terjadi waktu Indonesia baru merdeka. Itu kerjaannya si Belanda pada agresi militer Belanda kedua. Nah, keluarlah yang namanya perjanjian Konferensi Meja Bundar di situ ya. Terjadilah yang namanya Konferensi Meja Bundar, dan Belanda ingin Indonesia merubah yang namanya dasar negara kita kemarin, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kan UUD 1945 ya, Undang-Undang Dasar kita. Nah, itu dirubah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat ya. Dasar negara kita dari UUD 1945 dirubah menjadi RIS. Nah, pada saat dirubah menjadi RIS, itulah Belanda ingin memisahkan kita dengan membentuk apa? Yang namanya negara-negara bagian. Biar mereka bisa terpecah belah, biar terciptanya yang namanya kepentingan kelompok di tiap-tiap negara tersebut. Itu pun juga pernah dibuat Belanda
Sewaktu Indonesia pada masa belum dirinya negara NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan ya. Tanah air kita ini masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Dia menerapkan yang namanya politik divide of empire, yaitu politik pecah belah. Ancaman globalisasi. Pertama, di bidang ekonomi, yaitu masuknya pasar global yang dapat mengancam produksi barang lokal. Nah, Ibu kasih contoh, di Indonesia sendiri adalah negara yang menganut sistem perekonomian kerakyatan, ya. Dengan cara apa kerakyatan itu? Dengan cara dia lebih lebih membantu perekonomian rakyat-rakyat kecil dengan cara saling membantu. Contohnya kan kita membentuk koperasi agar bisa membantu masyarakat yang bermodal kecil agar perekonomian itu bisa dapat stabil. Nah, sedangkan negara luar banyak menganut sistem perekonomian kapitalis ya, yang bermodal besar, maka dia akan semakin maju dan dia tidak melihat orang yang bermodal kecil. Nah, sistem perekonomian kapitalis yang telah masuk di Indonesia itu dapat mematikan orang-orang yang memiliki modal kecil, dan itu dapat mengancam produksi barang-barang lokal kita dalam pasar global. Nah, seperti kita sering lihat sekarang ini kan banyak kita memakai barang-barang dari produk luar negeri daripada barang-barang lokal. Sosial budaya, yaitu adopsi budaya luar secara mentah tanpa menyaring dapat menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa. Budaya luar itu ditiru, lalu tidak kita saring, padahal penyaringnya ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila adalah penyaring kebudayaan luar ya, karena kita sudah punya jati diri. Pancasila adalah ideologi negara dan identitas diri negara kita. Nah, kalau kita berdasarkan Pancasila, maka budaya luar itu bisa kita saring ya, kalau kehidupan kita berdasarkan Pancasila. Akan tetapi kita sering tidak mendalami arti penting dari Pancasila itu sendiri, sehingga budaya luar yang masuk ke Indonesia itu tanpa saring akhirnya apa? Merusak norma-norma yang ada. Sehingga apa? Rasa nasionalisme dan patriotisme kepada bangsa sendiri menjadi lemah, menjadi berkurang. Nah, itu sewaktu-waktu bisa menjadi bibit-bibit ancaman terhadap negara. Nah, makanya ancaman di bidang globalisasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi dan sosial budaya. Ancaman di bidang Ipolek Sotsbud Hankam. Nah, apakah pengertian dari Ipolek Sotsbud Hankam? Ideologi, politik, ekonomi, sosbud, sosial budaya, hankam adalah pertahanan dan keamanan. Nah, apa saja sih ancaman dalam Ipolek Sotsbud Hankam? Yang pertama di bidang ideologi, yaitu mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara. Ini nggak perlu Ibu jelaskan lagi karena sudah Ibu jelaskan dalam penjelasan Ibu sebelumnya. Yang kedua di bidang politik, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar dalam aspek politik. Nah, politik berkaitan dengan kepentingan ya, karena pengertian politik itu sendiri adalah taktik atau cara untuk mendapatkan sesuatu ya. Ancaman dari luar dalam aspek politik itu juga bisa negara luar. Dia membuat perjanjian dengan Indonesia. Nah, perjanjian itu
Kan perjanjian itu kadang ada yang dapat merugikan negara Indonesia. Nah, dalam politik itu bisa menjadi salah satu ancaman bagi negara. Lalu yang ketiga apa? Di bidang ekonomi, yaitu ancaman internal dan eksternal di bidang ekonomi. Ancaman internal, salah satu contohnya apa? Seperti Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu kemiskinan contohnya. Lalu ancaman eksternal di bidang ekonomi apa? Masuknya pasar-pasar asing ya pada saat globalisasi sekarang ini. Nah, itu juga bisa mengancam apa? Pasar-pasar lokal, produk-produk lokal. Di bidang sosial budaya, ancaman dari dalam dan ancaman dari luar di bidang sosial budaya. Ancaman dari luar sudah Ibu jelaskan, ini berkaitan dengan globalisasi, sedangkan ancaman dari dalam yaitu itu juga bisa. Contohnya terkikisnya norma ya, norma yang ada dari dalam. Terkikisnya norma yang ada itu perbuatan siapa? Perbuatan masyarakat itu sendiri. Di bidang hankam, yaitu perang tak terbatas, konflik perbatasan dan pelanggaran wilayah. Peran serta masyarakat untuk menghadapi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Pertama, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Kedua, menjaga wilayah dan kekayaan Indonesia. Ketiga, menciptakan ketahanan nasional. Keempat, menaati peraturan. Kelima, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Keenam, mempertahankan keamanan, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Nah, itulah bagaimana peran serta masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih atas perhatian kalian di video pembelajaran Ibu pada hari ini. Nah, jika kalian memiliki pertanyaan, bisa chat melalui WA grup kelas. Untuk soal akan Ibu bagikan melalui Google Form. Linknya akan Ibu bagikan di kelas kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan tunggu video pembelajaran Ibu selanjutnya.